Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Kian Santang dari kelas 12 IPS 4. Di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ya, di sini ada pengertian akuntansi. Jadi, akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisa, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, entitas bisa berupa perusahaan, organisasi, atau individu. Tujuan utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai keuangan entitas tersebut. Nah, berikutnya di sini ada manfaat akuntansi. Akuntansi memiliki beberapa manfaat yang sangat penting bagi berbagai pihak. Berikut adalah beberapa manfaat dari akuntansi. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan. Akuntansi menghasilkan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan suatu entitas. Informasi ini sangat berguna penting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Informasi akuntansi membantu manajemen dalam membuat keputusan yang sangat strategis, seperti keputusan investasi, penetapan harga, dan pengelolaan biaya. Dengan data yang akurat, keputusan yang diambil bisa lebih terinformasi dan lebih tepat. Yang ketiga ada evaluasi kinerja. Akuntansi memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja finansial dari waktu ke waktu, sehingga dapat menentukan area yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Secara keseluruhan, akuntansi memberikan fondasi yang kuat bagi perusahaan untuk mengelola sumber daya keuangannya dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih tepat, dan memenuhi kewajiban hukum serta memberikan informasi yang transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya ada pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Masing-masing kelompok menggunakan informasi akuntansi untuk tujuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, di sini ada pihak internal. Pihak internal adalah individu atau kelompok dalam organisasi yang menggunakan informasi akuntansi untuk mengelola dan mengendalikan operasi perusahaan. Contohnya itu ada manajemen. Manajer menggunakan informasi akuntansi untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi operasi perusahaan. Mereka menggunakan data akuntansi untuk menyusun anggaran, menetapkan harga produk, mengevaluasi kinerja, dan membuat keputusan strategis lainnya. Lalu untuk pihak eksternal adalah individu atau kelompok dari luar organisasi yang membutuhkan informasi akuntansi untuk membuat keputusan ekonomi terkait dengan perusahaan. Mereka tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, tetapi memiliki kepentingan dalam kinerja keuangan perusahaan. Contohnya itu seperti investor. Investor itu menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kinerja perusahaan dan membuat keputusan investasi seperti membeli, menahan, atau menjual saham. Lalu contoh kedua itu ada kreditur. Kreditur seperti bank atau lembaga keuangan menggunakan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutang. Contoh lainnya seperti pemerintah. Pemerintah menggunakan informasi akuntansi untuk perpajakan dan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keuangan. Nah, selanjutnya prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah pedoman atau aturan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan dapat relevan dan dapat dibandingkan.
Berikut adalah beberapa informasi dasar akuntansi, yaitu menyatakan bahwa kegiatan ekonomi perusahaan harus dipisahkan dari kegiatan ekonomi pemiliknya atau entitas lain. Dengan kata lain, laporan keuangan hanya mencerminkan transaksi yang berkaitan dengan entitas bisnis tersebut. Lalu, aset dicatat berdasarkan harga perolehan atau biaya historisnya, bukan berdasarkan nilai pasarnya. Prinsip ini memberikan dasar objektif untuk pengukuran dan pencatatan aset. Lalu, mengasihkan bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang panjang dan tidak memiliki niat atau kebutuhan untuk melikuidasi atau mengurangi skala operasinya. Ini berarti aset dan kewajiban dinilai berdasarkan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi. Nah, selanjutnya ada bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi ini sebetulnya ada banyak sekali, namun yang saya masukkan hanya 3 contohnya saja. Berikut adalah bidang-bidang akuntansinya. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan. Yang kedua ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaannya. Dan yang terakhir, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran yang aktual. Nah, lalu berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing poin kualitas informasi akuntansi. Yang pertama ada relevan. Informasi akuntansi dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Informasi yang relevan harus berkaitan dengan keputusan yang akan diambil, memberi prediksi atau umpan balik, dan memiliki kemampuan untuk mengubah keputusan pengguna. Sebagai contoh, laporan keuangan yang menunjukkan penurunan laba dapat dipengaruhi keputusan investor untuk menjual saham mereka. Yang kedua, dapat dimengerti. Informasi akuntansi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna, terutama mereka yang memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi. Informasi yang kompleks harus dijelaskan dengan catatan atau keterangan tambahan agar tidak membingungkan pengguna. Tujuannya adalah agar semua pengguna, baik internal maupun eksternal, dapat menginterpretasikan data dengan benar. Lalu yang ketiga, dapat diuji kebenarannya. Informasi akuntansi dikatakan dapat diuji kebenarannya jika data tersebut dapat diverifikasi oleh pihak independen dan menghasilkan kesimpulan yang sama. Ini berarti bahwa informasi tersebut dapat diverifikasi melalui dokumentasi, bukti transaksi, atau sumber lainnya. Dengan demikian, informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya karena didukung oleh bukti yang solid. Yang keempat, ada netral. Informasi akuntansi harus bebas dari bias dan tidak memihak pihak tertentu. Netralitas berarti laporan keuangan disusun berdasarkan fakta yang ada, tanpa ada pengaruh dan kepentingan tertentu. Informasi yang netral memastikan bahwa semua pengguna mendapatkan gambaran yang adil dan tidak menyesatkan tentang kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima, tepat waktu. Informasi akuntansi harus disajikan tepat waktu agar masih relevan dan berguna bagi pengambilan keputusan. Yang keenam, daya banding. Informasi akuntansi harus dapat dibandingkan baik antar periode yang berbeda dalam satu perusahaan maupun antar perusahaan yang berbeda dalam industri yang sama. Daya banding memungkinkan pengguna untuk menilai kinerja perusahaan dari waktu ke waktu atau bandingkan dengan perusahaan lain, sehingga bisa menarik kesimpulan yang valid. Yang ketujuh, lengkap.
Informasi akuntansi harus mencakup semua data yang diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kondisi keuangan suatu entitas. Informasi yang tidak lengkap dapat menyesatkan dan membuat pengguna mengambil keputusan yang salah. Oleh karena itu, laporan keuangan harus memuat semua elemen yang dibutuhkan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara komprehensif. Kualitas-kualitas ini memastikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan bermanfaat, dapat dipercaya, dan memenuhi kebutuhan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada profesi akuntan. Seorang akuntan adalah seorang yang ahli dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan keuangan. Mereka bisa bekerja di berbagai tempat seperti perusahaan kantor pajak atau sebagai konsultan independen. Nah, yang terakhir ada etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan adalah aturan dan prinsip yang mengarah akuntan untuk bekerja dengan jujur, adil, dan profesional. Ini termasuk menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak melakukan penipuan atau kecurangan. Ya, pembahasannya sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.